Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Perbedaan antara yang baik dan yang jahat tidak diabaikan oleh Tuhan. Tuhan mengetahui perjuangan yang harus kita jalani untuk kebaikan di dunia ini yang seringkali begitu dihinggapi oleh kejahatan. Tuhan meyakinkan kita bahwa dirinya melihat kebaikan yang dilakukan dan akan membalasnya. Kita harus berusaha untuk hidup setiap hari dengan menyadari bahwa Tuhan melihat kita dan secara konsisten berusaha menaburkan kebaikan dalam hidup kita. Ketika kita kadang-kadang tampaknya melihat kejahatan dapat menang di dunia, kita perlu menyadari bahwa Tuhan memiliki keputusan terakhir atas kejahatan. Tuhan membiarkan kejahatan ada sehingga kebaikan bisa dimurnikan. Akan ada saatnya kejahatan akan diadili dan tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Jika kita telah menaburkan kebaikan dalam hidup kita, dan jika kita hidup dalam anugerah Tuhan, Dia akan membebaskan kita dari wilayah kejahatan selamanya. Saudara-saudari, marilah kita membangun keyakinan kita akan kedatangan kerajaan-Nya. Marilah kita gunakan perjuangan melawan kejahatan sebagai cara untuk menunjukkan ketulusan cinta kita. Kepastian Kristus bahwa akan ada penghakiman terakhir memberi orang Kristen ketenangan dan sukacita dalam menjalani hidup mereka. Kita tahu usaha kita tidak sia-sia. Kita menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan singkat yang diberikan Bapa kepada kita untuk berbuat baik dan mempersiapkan diri ada bersamanya. Ketika kita tergoda untuk kehilangan kesabaran dalam pertarungan, kita harus ingat bahwa perjuangan akan segera berakhir dan Tuhan akan membalas pengorbanan yang telah kita lakukan dalam mengikuti kehendak-Nya yang menyalurkan kebaikan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda-Mu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam